الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد الشريف على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جمع الله تعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه عليه السلام، ومبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله قال: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami' As-Segaf, ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah sampai pertemuan kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyimak tentang kisah-kisah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita dengan semakin mengenal Rasulullah maka akan semakin bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari mahabbah tersebut insyaallah akan memudahkan kita untuk mutaba'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, kita akan masuk ke fasal tentang Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asy-syahadah. Artinya di sini persaksian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Ini maksudnya apa? Kemudian apapun yang berkaitan dengan pujian serta kemuliaan yang Allah sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang ditulis
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus kepada kamu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi. Jadi Allah terangkan kepada kita bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai saksi. Kemudian mubasyir artinya pemberi kabar gembira, yaitu dengan surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya bagi ahli taatnya. Kemudian sebagai nadhir di sini adalah pemberi peringatan dengan azab-azab Allah yang ada di dalam neraka. Dan ini diperingatkan bagi orang-orang yang enggan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah pertama dengan syahadah, yaitu saksi, kemudian pembawa kabar gembira, kemudian pemberi peringatan. Setelah itu dilanjutkan dengan wada'iyan ilallahi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW juga sebagai pendakwah, artinya yang mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah. Jadi di sini bisa diartikan di dalam syarah yang disebutkan di sini bahwa Nabi itu mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Karena kita tahu di zaman Nabi Muhammad SAW beliau itu hidup di masyarakat yang menyekutukan Allah. Oke, mereka itu menyembah Allah. Mereka mengakui Allah, tapi juga mereka menyembah yang lainnya. Itu yang disebut dengan syirik. Jadi mereka melakukan kesyirikan. Yang didakwakan oleh Nabi ini adalah tauhid. Supaya mereka ini mengesahkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi supaya mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak berdakwah, artinya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan biiznihi, atas izin Allah. Dan ini sebenarnya tanpa disebut pun kita tahu bahwa siapapun yang bisa melakukan apapun di dunia ini pasti atas izin Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa memberikan kabar gembira, bisa menjadi saksi, dan juga bisa memberikan peringatan, bisa berdakwah, itu atas izin Allah. Tanpa disebut pun kita tahu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita, untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk kita para penerusnya, supaya kita itu punya rasa bahwa kita ini tidak bisa memaksakan kehendak kita di dalam berdakwah. Ya katakanlah kita ini ustadz, ya ustadz itu bisa berdakwah berarti atas izin Allah, bisa memberikan nasihat atas izin Allah. Ya meskipun misalnya saya dapat jadwal ini mengisi, tapi saya yakin saya ini bisa ngisi sekarang ini karena Allah izinkan saya untuk mengisi. Kesadaran ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti atas izin Allah, termasuk dalam berdakwah. Dan ini juga bisa kita fahami bersama bahwa ketika seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki profesi yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, berarti orang ini benar-benar pilihan Allah. Kita tidak berarti saya harus jadi ustadz, saya harus menjadi penceramah dan lain sebagainya. Menjadi pendakwah itu tidak mesti melakukan itu semuanya. Apapun yang kita ketahui dari hal-hal yang baik kita sampaikan kepada orang, kita nasihatkan kepada orang, maka kita sudah menjadi da'i ilallah. Tapi ingat, kita itu bisa melakukan itu semuanya biiznihi, atas izin Allah. Wasirajam munira, dan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan oleh Allah sebagai cahaya yang bercahaya. Pelita yang bercahaya, yuhtada bihi lil haq. Yang dengan Nabi orang-orang bisa mendapatkan hidayah untuk menggapai sebuah kebenaran. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Nanti kita akan bahas makna dari syahadah itu apa. Tapi kita lanjut dulu. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Beliau ditanya oleh salah seorang tabi'in yaitu Atha bin Yasar. Wahai Abdullah, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba berikan deskripsi kepadaku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran umum, Nabi Muhammad itu seperti apa? Sifat-sifatnya. Maka beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca tadi. Dan beliau menyampaikan bahwa sifat-sifatnya Nabi ini telah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Apa sifat-sifat Nabi? Dikatakan syahid. Beliau adalah saksi. Beliau adalah mubasyir, pemberi kabar gembira. Beliau adalah nadhir. Beliau adalah pemberi peringatan. Kemudian ditambah setelah ayat itu wahirzan lil ummiyin. Beliau adalah pelindung. Ummiyin di sini diartikan adalah kaum Arab. Karena beliau diutus di Arab, maka beliau menjadi pelindung di sana. Di sini bisa kita artikan maknanya, karena makna ini bisa kita katakan multitafsir. Pelindung dalam hal apa? Salah satu makna yang bisa kita ambil adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada saat itu dan juga di Madinah dan di Arab secara umum itu bisa menjadi penjaga untuk mereka. Penjaga dalam arti apa? Penjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah sudah tegaskan bahwa Allah tidak mungkin mengazab suatu kaum di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau adalah hambaku, engkau adalah rasulku, dan engkau aku namakan al-mutawakkil. Nah, kalau kita bisa ibaratkan al-ismu alal musamma. Nama ini yaitu al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Nama ini cocok untuk Nabi Muhammad SAW karena beliau itu ya sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang paling tawakal. Kalau bicara tentang tawakal, maka ya Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaiknya. Kemudian beliau laisa bifadh. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya tidak buruk. Akhlak yang tidak buruk itu terlihat dari ucapan dan perbuatan. Berarti ucapannya Nabi ini bagus, enak didengar, tidak menyakiti hati. Begitu juga dengan perbuatannya. Wala ghalid, kemudian hatinya tidak keras. Mungkin kalau kita artikan untuk bahasa masyarakat kita, orangnya tidak ngeyel. Jadi kalau dibilang apa, itu beliau terima kalau itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ngeyel, tidak keras kepala, tidak keras hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walas sakhab fil aswaq, dan beliau itu tidak ribut di pasar, tidak teriak-teriak di pasar. Nah, ini diartikan maksudnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu pedagang sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Karena setelah menjadi nabi dan rasul, aktivitas dagangnya ditinggalkan oleh Nabi, fokus di dalam dakwah. Tapi sebelumnya beliau itu pedagang. Cuma perbedaannya Rasulullah SAW dan pedagang-pedagang yang lain, kalau Nabi kita itu pergi ke pasar berdagang, tidak membawa ambisi bersaing dengan yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak punya keinginan bahwa nanti punya saya harus laku, yang lain jangan laku. Tidak ada.
hal tersebut dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak punya ambisi itu, sehingga apa ya, beliau santai aja, kalau jualan ya jualan, enggak usah teriak-teriak. Enggak usah misalnya kita ini jualannya sama, nanti jangan beli di situ, beli di sini aja, nah, misalnya gitu. Ini berarti kan orangnya hatinya enggak bersih. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Beliau ya berdagang itu sebagai apa ya, sebagai bentuk ikhtiar, tapi dengan penuh keyakinan bahwa yang akan memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah gambaran juga dari tawakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ribut di pasar. Tidak ribut di pasar. Dan ini tidak sedikit ya kita lihat, misalnya kita ke pasar, dan ini perlu kita ingatkan. Para pedagang-pedagang misalnya, kita lagi lihat di satu tempat yang lain ngajak, ke sini, enggak bagus itu. Itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Ya kita selesaikan aja. Kalau misalnya orangnya itu mau beli di situ ya biarkan. Tidak perlu kita itu apa istilahnya ya, mencari rezeki dengan cara menyakiti orang lain seperti itu. Dan itu sangat luar biasa dampaknya ketika kita hidup bermasyarakat tapi kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti ini. Ini konteksnya adalah dagang, ya, konteksnya adalah dagang. Kemudian beliau itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang melakukan keburukan, beliau tidak balas dengan keburukan. Bahkan banyak dalam kisah kita dapatkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana yang yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah. Setelah hijrah, ketika kekuatan Nabi sudah besar bersama para sahabatnya, Fathu Makkah, itu mereka apa? Dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka ini kalau dibilang ini sudah kelewatan kepada Nabi. Yang mereka lakukan kepada Nabi ini sudah lewat dari apa istilahnya, logika manusia. Yang beradab itu sudah tidak beradab lagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi dalam kondisi beliau itu sudah siap, sudah kuat, bisa balas dendam, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Idhabu fa antum tulaqa. Pergi kalian sudah saya maafkan, kalian bebas. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian ya beliau itu ya'fu wa yaghfir, memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewafatkan Rasulullah SAW sampai dia meluruskan agama yang bengkok. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agama yang ada di Mekah dan sekitarnya itu sudah lurus. Kita tahu sebelum diutusnya Nabi SAW, Mekah itu tempatnya berhala. Sebenarnya ajaran warisan orang-orang Mekah itu adalah ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ajaran Islam. Tapi karena berjalannya waktu, akhirnya apa? Banyak sekali virus-virus yang masuk, termasuk apa? Berhala-berhala yang dibawa dari luar Mekah ke kota Mekah. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah yang dulunya hanya menyembah Allah, mereka menjadi orang-orang yang menyembah berhala juga. Nah, maka dikatakan bahwa agama orang-orang Arab pada saat itu sudah bengkok. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin diwafatkan oleh Allah sampai yang bengkok ini diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Fathu Makkah, kemudian orang-orang Arab yang di sekeliling Mekah itu berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW, ikrar menjadi umatnya Rasulullah SAW, artinya masuk ke dalam Islam. Itu di dalam riwayat disebutkan salah satu pertanda akan wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena misi sudah selesai. Dan itu kita baca di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara bergerombolan.
Jadi dari suku-suku Arab ini melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah menaklukkan di Fathu Makkah, setelah itu orang-orang berdatangan masuk secara sukarela menjadi orang-orang Muslim. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan diri. Berarti tidak lama lagi aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Kemudian tugasnya Nabi dikatakan untuk supaya orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Dan subhanallah. Dan ini berlangsung hingga saat ini. Kita yang ada di ujung timur dunia ini sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Ini berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan membuka mata-mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup. Ini kiasan. Bukan berarti orang buta akan jadi melihat, bukan. Atau orang tuli bisa mendengar, bukan. Tapi ini orang-orang yang matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi tidak digunakan, itu maksudnya. Hatinya bisa mencerna, bisa merenung, tapi itu tidak digunakan, itu maksudnya. Artinya membangun kesadaran kepada umat manusia untuk menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga di sini ada pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sudah kita bahas tadi kita tidak bahas lagi. Ya, intinya beliau itu adalah orang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Usaddiduhu likulli jamil. Jadi diarahkan untuk melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau atau mengkondisikan Rasulullah SAW untuk memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian Rasulullah SAW salah satu sifatnya yang baik itu adalah sakinah, tenang. Kalau bahasa kita ini orangnya tidak kemerungsung, tenang dalam menghadapi dunia ini, tenang. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa orang itu tidak tenang hidup di dunia ini? Ada dua. Apa yang dia miliki hilang, atau apa yang diinginkan belum dia dapat. Orang kemerungsung akhirnya. Rasulullah SAW itu tidak memiliki hati itu. Beliau tenang, karena beliau benar-benar yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tenang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga diberikan oleh Allah hati yang bertakwa. Jadi hati yang bertakwa. Dan itu sudah disampaikan oleh beliau bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika ada 3 orang yang datang ingin menyaingi ibadahnya Rasulullah SAW. Ada yang mau puasa, tidak mau batal-batal. Ada yang mau sholat, tidak mau tidur-tidur, ada yang mau jomblo seumur hidup. Nah, maka disampaikan bahwa itu bukan berarti kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Orang yang baik itu yang mau mengikuti aku. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya Nabi itu adalah hati manusia yang paling bertakwa. Kemudian akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akal yang bijaksana. Akal yang bijaksana. Kemudian wataknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jujur. Orang itu kalau jujur hidupnya selamat. Orang itu kalau jujur di mana-mana dia bisa hidup. Kalau jujur. Sebaliknya orang itu kalau suka bohong dimanapun tidak diterima oleh orang. Makanya sifat dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jujur. Beliau jujur, beliau amanat. Makanya dikenal dengan Al-Amin, orang terpercaya, orang yang amanat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga memiliki watak yang tidak lupa dengan kebaikan orang lain. Artinya memiliki sikap
berhutang budi kepada orang lain. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan itu selalu diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lupa dengan kebaikan orang. Dan ini bisa kita amalkan insya Allah. Jadi sifat-sifat seperti ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan, satu ketika Rasulullah SAW mendapatkan tawanan orang-orang kafir Quraisy. Setelah sebuah perang terjadi, ada tawanan-tawanan perang. Setelah tawanan-tawanan itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau sampaikan, andaikan ada seorang pemuka Quraisy pada saat itu, saya lupa namanya siapa. Namanya Mut'im bin Adi atau siapa, wallahu alam, lupa. Intinya pemuka Quraisy ini dulu pernah membantu Rasulullah SAW, pernah membantu. Setelah dari Taif, beliau berdakwah di Taif, beliau mau masuk Ka'bah, masuk Mekah pada saat itu bisa dikatakan beliau terancam karena orang-orang Mekah pada saat itu menganggap Rasulullah SAW ini mencari kekuatan di luar untuk menyerang Mekah. Makanya istilahnya beliau ini terancam. Maka salah satu yang beliau lakukan itu meminta dari salah satu pemuka Quraisy agar memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ada satu pemuka ini yang menyanggupi, saya akan menjadi penjaganya Rasulullah. Saya yang akan mengamankan Rasulullah SAW. Padahal saat itu dia masih musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke Mekah dan tidak ada yang berani menyentuh Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satunya karena kebaikan orang itu. Kembali lagi, ketika tawanan ini datang setelah perang, Nabi bersabda, andaikan orang itu datang kepada saya saat ini dan dia masih hidup, kemudian dia minta kepada saya, tawanan ini dibebaskan, saya bebaskan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi beliau ingat kebaikan orang meskipun itu bukan orang yang seakidah dengan beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa nama dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Ahmad. Ini banyak sekali keterangan-keterangan. Ya, saya ambil beberapa dan tidak mengulangi apa yang sudah dijelaskan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lewat perantara Rasulullah SAW yang sedikit akan dibuat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu yang difahami oleh para ahli hadis dan para pensyarah hadis, bahwa keadaan orang-orang Mekah pada saat itu dan orang-orang Madinah yang susah dan lain sebagainya, berkat Nabi Muhammad SAW, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nikmat yang sedikit menjadi nikmat yang banyak. Dan itu terbukti setelah datang Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu lebih makmur kehidupan mereka. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Yang fakir-fakir dulu di zaman Nabi, banyak orang fakir. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, setelah Islam bersebaran di mana-mana, akhirnya orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah menjadi orang-orang yang berkecukupan. Ini disampaikan di dalam hadis ini. Kemudian orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berperang dari tahun ke tahun, berkat Nabi Muhammad SAW menjadi bersatu. Sebagaimana orang-orang yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, mereka yang dari berpuluh-puluh tahun berperang tidak ada hentinya, berkat Nabi Muhammad SAW mereka bersatu. Ini beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan umat terbaik oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian juga di sini disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah al-hammaduna lillahi ala kulli hal. Umatnya Nabi itu salah satu sifatnya selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini
insya Allah kita selalu bisa masuk golongan ini. Jadi dapat apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ciri-ciri dari umatnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan bahas apa makna dari syahadah. Dikatakan, ya di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan begitulah kami jadikan kalian. Kalian ini adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasaton. Umat wasat. Nah, wasat di sini dikatakan adalah udul. Jadi umat yang adil. Umat yang memutuskan sesuatu secara objektif. Itu namanya umat wasaton. Jadi umat yang adil dalam memutuskan. Ini nanti kenapa kita dijadikan umat itu? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena nanti di akhirat kita akan menjadi saksi. Umatnya Rasulullah SAW ini nanti akan menjadi saksi di akhirat. Saksi untuk siapa? Untuk para nabi dan para rasul terdahulu. Di sini ada riwayat. Ini saya baca. Dikatakan bahwa nanti Nabi Nuh alaihissalam pada hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah. Kemudian Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh, hal balagta, apakah risalah Allah ini telah engkau sampaikan wahai Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh akan menjawab, na'am, aku telah menyampaikannya. Fayud'a qaumuhu. Setelah itu kaumnya Nabi Nuh itu akan didatangkan. Ini saya tanya, kaum Nabi Nuh itu yang beriman lebih banyak atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman lebih banyak. Cuma sedikit yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika mereka didatangkan, fayuqalu lahum, ditanya mereka, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka akan berkata, yaitu umatnya Nabi Nuh, yang mana mayoritasnya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh, ma atana min nadhirin wa ma atana min ahad. Jadi mereka mengingkari apa yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sudah sampaikan, aku telah sampaikan ya Allah. Tapi mereka, umat ini tidak terima. Tidak ada yang memberikan kami peringatan, tidak ada satupun yang datang kepada kami. Fayuqalu li Nuhin, maka akan dikatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, man yashhadu laka, siapa yang bisa menjadi saksimu wahai Nabi Nuh? Siapa yang kira-kira bisa jadi saksi? Maka beliau menjawab, Muhammad wa ummatu, sallu ala Nabi Muhammad. Yang akan menjadi saksi, aku ini telah menyampaikan risalah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kita nanti mudah-mudahan termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Di salah satu tugas kita di akhirat nanti akan jadi saksi para nabi terdahulu, karena mereka akan didustakan oleh kaum-kaumnya sendiri. Jadi kita akan jadi saksi bagi mereka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis. Kita berdasarkan itu nanti kita akan menjadi saksi untuk para nabi dan rasul terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Adzan. Oh, 1 menit lagi ya. Dan setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata bahwa yang akan memberikan saksi kepada saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, fayud'a bi Muhammadin wa ummatihi. Nanti Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya termasuk insya Allah akan bersama Nabi Muhammad SAW akan dipanggil oleh Allah,
Fayuqalu lahum, kemudian akan dikatakan kepada mereka, hal ballagha hadza qaumahu, apakah orang ini yaitu Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya? Fayaqulun na'am, maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu akan berkata iya. Fayuqalu ma'amalukum, apa buktinya? Maka dikatakan fayaqulun ja'ana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna ar-rusula qad ballagu. Maka kita insyaallah akan berkata kepada Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kita dan mengabarkan bahwa semua nabi telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang syahadah. Jadi syahadah itu
di akhirat itu akan berlaku. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah juga akan menjadi saksi untuk para nabi dan rasul ketika mereka didustakan oleh kaumnya. Tapi juga kita perlu tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga akan menjadi saksi terhadap kita. Jadi baik buruknya kita ini juga tergantung Nabi Muhammad SAW. Ini penting untuk kita catat. Maka kita hanya bisa banyak berharap dengan kita berusaha mengenal Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kemudian kita banyak sholawat kepada Rasulullah, berusaha menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi saksi yang baik kita, dan juga bisa menjadi sebab Rasulullah SAW menjadi saksi yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada juga riwayat yang lain yang menyampaikan bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW ada jenazah. Kemudian jenazah ini ketika lewat, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Muhammad SAW memuji jenazah ini, Mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, orang ini adalah orang baik. Orang ini adalah orang yang memiliki, dia adalah seorang muslim, dia adalah orang yang berhati-hati dalam agama. Intinya mereka itu memuji orang tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, anta bima taqul. Kamu sesuai dengan apa yang kau katakan. Maka orang itu berkata, ya kami menilai itu sesuai yang zahir, yang nampak dari orang ini ya dia baik. Kalau untuk urusan batin ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi, wajabat. Apa yang menjadi pujianmu untuk orang ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran untuk kita bahwa, dan ini alhamdulillah dalam tradisi kita juga ada. Jadi kalau ada jenazah itu secara beramai-ramai ditanya oleh penghulu misalnya, ini orangnya gimana, baik atau tidak? Baik. Tiang niki saya napa mboten? Saya, semuanya beliau. Bagus, baik orangnya. Ini jadi saksi. Jadi saksi di dunia. Jadi saksi di dunia. Kita itu menilai seseorang berdasarkan yang nampak dari dia. Urusan hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu dicatat bahwa saksi yang baik di dunia itu akan berpengaruh nanti di akhirat. Amin Allahumma. Akan berpengaruh nanti di akhirat. Sama juga saksi yang buruk di dunia juga akan berpengaruh nanti di akhirat. Dan itu juga disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama ketika ada seorang sahabat yang lain memuji sebuah jenazah, ada jenazah lewat kemudian dipuji, kemudian sahabat Umar berkata wajabat. Kemudian mereka bertanya, ma wajabat ya Amirul Mukminin, apa yang engkau maksud dari dia dapatkan wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, qultu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan ini sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Siapapun orang muslim yang disaksikan oleh 4 orang bahwa dia adalah orang yang baik, adkhalahullahu jannah, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Jadi 4 orang, ada jenazah meninggal, 4 orang bersaksi bahwa dia ini orang baik, maka kata Nabi orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian Sayyidina Umar berkata, kami di zaman Nabi itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa thalatha, kalau misalnya kurang, bukan 4 orang, 3 orang, bisa atau tidak? Maka dijawab oleh Nabi, na'am. Kemudian qala wa thalatha. Kemudian kami bertanya lagi, ya Rasulullah, wathnan, kalau 2 orang. Banyak tawaran memang ini. Jadi dari 4 jadi 3. 4 orang jadi saksi, insya Allah selamat. Makanya kita perlu cari teman-teman yang baik,
teman-teman yang baik, yang menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. 4. Dikurang jadi 3. Bisa. Dikurang jadi 2. Maka jawab Nabi, wasnan, iya 2 juga boleh. 2 juga boleh. Tsumma lam nas'alhu anil wahid. Tapi kami tidak bertanya, kalau 1 gimana? Nah, tawarannya terlalu miring kalau sudah sampai 1. Jadi sampai 2 saja dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushaku an ta'lamu khiyarakum min syirarukum. Kalian itu nyaris tahu siapa orang-orang yang terbaik di antara kalian dan siapa orang-orang yang buruk. Jadi kita itu tahu nanti orang ini min ahlil jannah atau min ahli nar itu akan ketahuan di dunia. Nyaris kalian tahu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat bertanya, qalu bima ya Rasulullah? Gimana kami itu bisa tahu orang ini orang yang baik dari kami dan orang yang buruk dari kami? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bithana'il hasani wathana'is sayyi. Kalian akan tahu orang itu baik atau buruk nanti kalau dia meninggal. Yang muncul pujian atau cacian. Kalau yang muncul cacian, oh berarti tandanya orang ini insya Allah min ahlil khair. Orang ini nanti harapannya besar, peluangnya besar untuk selamat nanti di akhirat. Sedangkan kalau dapat cacian, nah ini tanda buruk bagi orang ini. Jadi maksud dari hadis ini apa? Nyaris kalian itu tahu akhir hidup seseorang nanti apakah dia masuk surga atau neraka itu berdasarkan saksi orang-orang yang hidup sepeninggalnya. Nah, ini perlu kita catat. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Maka ini jadi catatan untuk kita semuanya agar kita itu bukan hanya baik ibadahnya saja, tapi juga harus baik dengan yang lain. Takutnya kita ini buruk kata-kata kita, buruk perbuatan kita, akhirnya orang-orang itu benci dengan kita. Kalau sudah benci, nanti ya mereka akan menjadi saksi yang buruk untuk kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap semuanya insya Allah kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bagian terakhir, yaitu Nabi itu digambarkan di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka memiliki qadama sidqin inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa itu qadama sidqin? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lahum. Jadi berbahagialah wahai orang-orang yang beriman. Makanya itu doa kita selalu tiap hari meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam membawa iman, dalam keadaan membawa iman. Karena orang-orang yang beriman pasti diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Apa itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita semuanya hidup dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman, dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan beriman. Dan semoga semua yang kita baca dari kepribadian Rasulullah, dari sifat-sifat Rasulullah, dari ajaran-ajaran Rasulullah, ini bisa menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semangat kita untuk mengikuti jejak langkah dan akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi wa adkhilnal jannata tahta liwaihi awridna haudahu ya Allah washmalna bi syafaatihi wajzihi anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.